illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini untuk belajar bersama, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabat, istri-istri beliau, dan semoga tercurah kepada kita. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seperti biasa kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Ada yang sudah hafal hadis yang ketiga? Belum hafal. Ada yang bawa bukunya? Ada yang bawa bukunya? Kita mau belajar hadis. Hadisnya hadis apa? Hadis arba'in. Bukunya ada enggak? Ada. Kenapa kita tidak persiapkan? Oh, bukunya di HP. HP-nya. Saya sangat berharap kawan-kawan seandainya memiliki kesempatan untuk setidaknya bawa matanya. Jadi hadis itu ada teks hadisnya dan ada penjelasannya. Kalau buku seperti ini ada matan dan ada syarahnya, ada teks hadisnya dan ada penjelasannya. Nah, minimal kalau mengaji tentang bab tertentu itu bawa sesuatu yang dikaji, nggak sekedar 4D. Apa itu 4D? Melihat, mendengar, datang, duduk, diam, dengar. Alhamdulillah kalau masuk dengarnya. Kalau enggak, dengar sambil ngantuk-ngantuk, kemudian selesai. Oh, alhamdulillah selesai. Snack time. Ini enggak, enggak akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita belajar di sini bukan sekedar untuk mengisi waktu luang. Wah, ini weekend. Weekend itu enaknya ketemu teman. Wah, enaknya di masjid lah, banyak teman-teman baik. Terus, wah ini ada jadwal pengajian, ya udahlah, ini terpaksa ikut. Kenapa? Karena pengajiannya di masjid. Maka hal-hal yang demikian tidak akan menjadikan apa yang kita pelajari bermanfaat secara sempurna. Boleh jadi bermanfaat dan kita tetap berpahala, walaupun kita tidak punya niat mengaji, Allah tetap berikan berkah dan pahala. Misalnya ada seseorang yang dia datang ke masjid ini untuk sholat zuhur, kemudian dia sholat zuhur, kemudian dia nggak niat ngaji, dia cuma duduk istirahat sambil dengerin, dia dapat keberkahan dan pahala. Allah telah malaikat akan tetap menaunkan sayap-sayap termasuk orang-orang yang tidak punya niatan untuk datang ngaji, masuk keberkahan turun pada dia. Namun kalau pengen kebaikan yang maksimal, setidaknya kita ada apa? Persiapan. Mau ngaji apa sih? Oh, ngaji tafsir. Minimal ada Quran di depannya. Ya enggak? Ngaji tafsir enggak peduli. Ustaznya ngomong apa, saya pegang apa, enggak peduli. Enggak akan bermanfaat. Minimal kita simak terjemahannya. Kalau perlu kita bawa buku tafsirnya. Kalau belajar hadisnya itu harus di depan kita. Kalau enggak kita belajar apa nanti? Terus Mas, yang lain pada ngiring ya, saya sendiri. Oh sudah? Ya, tapi yang itu belum. Baik, kita akan mulai hadis yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat ini anak dari sahabat besar. Nah, yang tahu hadis ketiga ini diriwayatkan oleh sahabat siapa? Abdullah bin Umar. Kunyahnya siapa? Kunyah itu apa? Nama
julukan yang dinisbatkan sebagai arti bapaknya si X. Misalnya Komarudin punya anak namanya Ahmad, berarti Komarudin adalah bapaknya Ahmad. Nah, dalam bahasa Arab, bapaknya Ahmad itu namanya Abu Ahmad. Dan ini sunnah, Rasulullah perintahkan untuk memiliki kunyah. Aisyah, istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, ada yang tahu kunyahnya apa? Ummu Abdullah. Punya anak enggak Abdullah? Tidak ada. Tidak punya. Nah, kunyah tidak selalu disyaratkan punya anak. Boleh berkunyah walaupun tidak punya anak. Rasulullah pernah memanggil seorang anak kecil yang dia itu kehilangan teman mainnya. Teman mainnya itu burung yang dia biasa main dengan burung tersebut, kemudian meninggal. Maka Rasulullah saking perhatian dengan siapa saja termasuk ke anak kecil, Rasulullah sapa anak itu dan Rasulullah hibur dengan pertanyaan beliau. Panggilan beliau ke dia, ya Aba Umair, ma fa'alan Nubair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecil yang kau miliki? Anak kecil ini belum nikah, apalagi punya anak, tapi sudah dipanggil dengan kunyahnya apa? Abu Umair. Ali, ada yang tahu kunyah beliau yang paling beliau suka? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, HP Mas Kawan. Abu Turab. Ada yang tahu kisahnya? Kisahnya beliau tidur di luar rumah, kemudian dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Ya Abu Turab, wahai bapaknya tanah. Kan Ali nggak punya anak tanah kan? Emang Fatimah melahirkan tanah? Enggak. Tapi panggilan beliau. Ada yang sahabat namanya bapaknya kucing kecil. Apa? Abu Hurairah. Baik. Kunyah tidak selalu harus punya anak. Dan kunyah ini bukan ciri khas teroris. Wah, ini yang pakai abu-abu itu pasti teroris. Dia sunnah dari Rasulullah SAW. Baik. Sahabat yang meriwayatkan hadis yang ketiga ini adalah Abdullah bin Umar. Kunyah beliau adalah Abdurrahman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan derajatnya sahih. Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya. Berarti anak siapa ini? Anaknya Umar, sahabiyun jalil, sahabat besar. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disampaikan Rasulullah? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Apa? Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dan yang utama adalah tentang 2 kalimat syahadat yang kita sudah bahas pada hadis yang kedua kemarin. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah semata. Kemudian bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang bakhil adalah orang yang dzukira ismi tsumma lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu orang yang disebut nama beliau tapi tidak mau sholawat. Sholawat itu bukti cinta. Nah, kalau disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan, jangan batin. Saya sudah batin kok. Sholawat itu tidak dibatin. Sholawat itu dengan diucapkan. Bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Ini
Yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah. Apa? Sholat. Menegakkan sholat, bukan if'alis shalah, tapi apa? Iqamis shalah. Hadisnya teksnya itu apa? Iqamis shalah. Beda antara melaksanakan dengan menegakkan. Kemudian apa? Wa itaiz zakat, membayar zakat. Kemudian apa? Wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji di mana? Di Mekah atau di Madinah? Mekah. Bukan Madinah? Bukan. Haji di Mekah. kemudian Puasa shaumi dan puasa di bulan Ramadan. Ramadan. Nah, 5 hal ini yang kita sering kenal dengan apa? Rukun Islam. Islam. Nah, hadis ini isinya sama dengan hadis tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Hadis yang kedua. Sama, 5 hal sebagai fondasi dasar Islam. Nah, 5 hal ini kita sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya masing-masing dari 5 hal ini punya rukun, punya syarat sah, punya pembatal. Haji, ada rukun haji kan? Ada. Pembatal haji ada kan? Ada. Salah satunya adalah kalau seseorang itu berhubungan badan di waktu haji, maka hajinya batal, dia wajib mengulangi tahun berikutnya, dia wajib menyelesaikan hajinya, dia berdosa dan dia wajib bertobat. Pembatal haji. Sholat, ada pembatalnya? Ada. Apa contohnya? Kentut, segala yang membatalkan taharah, membatalkan sholat. Kemudian zakat, ada nggak pembatal zakat? Syarat sahnya zakat ada nggak? Rukun zakat ada nggak? Ada. Ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkan zakat. Kemudian puasa di bulan Ramadan, ada pembatalnya, ada rukunnya, ada syarat sahnya. Begitu pula dengan syahadat, ada pembatalnya, ada rukunnya, ada syarat sahnya. Maka seseorang wajib mempelajari hal-hal tersebut karena ini sifatnya pondasi dan sifatnya itu hukumnya wajib bagi semua orang kecuali haji. Kalau haji dibedakan khusus dibandingkan rukun yang lain, khusus bagi yang hendak melaksanakan dan mampu untuk melaksanakan. Kapan sih tingkat kewajiban belajar agama itu harus dilakukan? Apakah semua orang itu harus jadi ustaz? Apakah semua orang itu harus jadi kiai? Apakah semua orang itu harus hafal Quran? Tidak. Kewajiban belajar agama yang disebutkan oleh Rasulullah Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim adalah tingkat kewajiban di mana kita tidak meninggalkan suatu hal yang merupakan hal yang wajib bagi kita atau tidak melakukan suatu larangan yang terlarang bagi kita. Maka kita belajar sholat itu wajib hukumnya. Agar apa? Agar bisa melaksanakan kewajiban sholat. Kalau kita nggak belajar sholat, sholatnya asal-asalan, kemudian ternyata nggak sah, nggak lengkap rukun atau nggak sesuai syarat sahnya sholat, maka kita dosa nggak belajar sholat dan dosa karena sholat kita asal-asalan, double dosanya. Jadi orang itu wajib belajar, orang itu wajib beramal. Kalau orang sudah belajar belum beramal, dia dosa tidak beramal. Orang tidak belajar tidak beramal, dia dosa dua-duanya. Baik. Nah, saya pikir kita tidak perlu jelaskan lebih dalam terkait dengan 5 hal ini karena kita sudah bahas sebelumnya di hadis yang kedua. Namun ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita sampaikan. Dari 5 hal ini, tatkala syahadat batal, maka batal seluruh Islam kita. Tatkala sholat batal, maka ulama berbeda pendapat. Tatkala seseorang itu meninggalkan syahadat, maka seluruh amalan itu gugur, kafir. Orang itu keluar dari Islam, syahadatnya batal atau dia tidak mau syahadat, maka gugur amalannya seluruhnya
dan dia keluar dari Islam. Adapun tatkala seseorang itu tidak melakukan sholat, meninggalkan sholat, maka ulama khilaf apakah dia itu kafir atau tidak. Karena hadis menjelaskan seperti al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Batas antara kami dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Maka hadis tersebut beberapa ulama memahami bahwasannya meninggalkan salat maka dia bisa kafir. Ulama yang lain berpendapat tidak kafir karena ada hadis yang lain bahwasannya barang siapa yang melaksanakan sholat maka dia fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak melakukan sholat maka dia tidak berada di jaminan Allah. Jika dia diampuni Allah maka dia tidak diazab. Jika dia tidak diampuni Allah, dia disiksa. Jika dia diampuni Allah maka dia terbebas dari siksa. Maka dari hadis ini ulama berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat itu tidak mengkafirkan. Meskipun demikian, meninggalkan sholat adalah perkara dosa yang sangat besar. Bahkan dosanya lebih besar dari dosa berzina, lebih besar dari dosa mencuri, lebih besar dari dosa berdusta. Maka perkara sholat bukan perkara yang remeh. Adapun zakat, kemudian tidak mau haji, tidak mau puasa di bulan Ramadan, ini tidak membatalkan keislaman seseorang. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kan zakat Ustaz, ada yang satu jenis yaitu zakat mal, itu dinaikkan kalau sudah mencapai nisab dan satu haul. Tentang haul Ustaz, itu seumpama kita mencapai nisab itu pada tanggal 1 Ramadan tahun 1427 Hijriah. Nah, kita melakukan zakatnya itu di tahun depan 1 Ramadan juga tahun 1428 Hijriah. Berdasarkan harta yang terkumpul, kalau nisabnya itu cuma 40 juta ya, kita berhasil dalam masa itu mengumpulkan uang 100 juta, itu berarti 100 dikali 2,5%. Tadi ada pertanyaan terkait dengan zakat mal, dan ini saya pikir sangat terkait dengan diri kita, karena ini wajah-wajah saudagar semua kayaknya ini. Jadi zakat mal kewajiban yang wajib ditunaikan. Barang siapa yang tidak melakukannya, nanti di akhirat, di hari akhir, zakat ini akan diubah Allah Subhanahu wa taala menjadi ular. Ya, ular ini akan mengadab pemilik zakat yang tidak mau membayar zakatnya. Ada satu dolar uang kita yang kita tidak keluarkan, padahal itu wajib kita keluarkan untuk zakat, maka $1 ini akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab kita. Maka hati-hati. Dalam riwayat yang lain, dalam ayat disebutkan pula orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diadab dengan disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar. Fatuqwa biha zuhuruhum wa junubuhum, akan disetrika punggung-punggung mereka dan dahi-dahi mereka dengan harta yang kita tidak mau keluarkan untuk membayar zakat. Bagaimana mengeluarkan zakat harta kita? Dalam Islam tidak kita kenal zakat profesi. Seorang yang mengeluarkan zakat itu ada aturannya, dan aturan Islam untuk zakat itu 2, nisab dan haul. Nisab dan haul. Nisab itu apa? Batas minimal harta tersebut kena zakat. Berapa sih? Berapa? Kalau uang kertas di zaman Rasulullah belum ada. Zaman Rasulullah SAW itu apa? Emas dan perak. Bagaimana dengan uang? Maka uang mengikuti nisab emas dan perak. Kenapa? Karena sebagai alat tukar dan sifatnya sama. Maka berapa sih nisab emas? Nisab emas itu 20 dinar. Dan sekarang harga emas dan perak itu jauh. Kalau zaman dulu itu dekat.
harganya. Maka orang bisa pakai nisab emas atau bisa pakai nisab perak. Zaman sekarang itu harga emas dan perak itu jauh. Perak sangat murah. Maka yang kita pakai, ada ulama yang berpendapat bahwasanya yang dipakai itu nisab perak karena itu lebih menyenangkan kaum fakir miskin. Namun saya pribadi lebih memilih pendapat ulama yang menggunakan nisab emas karena Dragon Ball. Nah, namun saya pribadi meyakini bahwasanya yang tepat adalah zakat berdasarkan nisab emas, karena zakat itu diberikan oleh yang kaya kepada yang miskin. Maka nisab emas itu lebih menunjukkan bahwasanya orang ini kaya dibandingkan nisab dengan perak. Maka berapa nisab emas? Nisab emas itu sekarang 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas, yang kalau dihargakan sekarang mungkin 1 gram itu 500 kasar, maka mungkin sekitar 43 juta kurang lebih. Nah, jika uang tabungan kita sudah mencapai, zakat ini dikeluarkan bukan dari penghasilan bulanan, tapi dari uang yang kita tidak pakai. Maka kita misalnya punya gaji katakanlah 20 juta, kemudian ternyata dipakai per bulannya itu habis 10 juta, yang 10 juta ditabung, maka 10 juta ini yang nanti kena zakat. Kapan? Tatkala tabungan ini sudah mencapai 43 juta. 10 nabung bulan ini, bulan depan 10 lagi, bulan depan lagi 10, bulan depan lagi 10. Berapa? 40 juta belum kena zakat. Tatkala sudah lewat dari nisab atau mencapai nisab 45 katakanlah, mulai dari tanggal tersebut kita hitung haul. Berapa? 1 tahun hijriah. Nah, dari tanggal tersebut setahun ke depan nanti kan tabungan nambah. Nah, tabungan nambah sampai tahun depan tabungannya jadi berapa? Katakanlah jadi 80 juta. Maka 80 juta dikali 2,5% pada tanggal tersebut tahun depannya kita keluarkan 2,5%. Itu simpelnya seperti itu. Bagaimana jika belum setahun uangnya itu turun di bawah 43 juta? Jadi katakanlah 30. Hitungannya gimana? Maka pada saat uang itu turun menjadi 30 juta, maka hitungannya gugur dan kita tidak wajib zakat. Maka tidak wajib zakat. Apakah emas dan uang itu hitungannya digabung? Ya. Kalau emas punya apa namanya? Emas punya emas. Katakanlah berapa? 80 gram emas. Kemudian emas punya tabungan 10 juta, maka ini sudah masuk nisab. 80 gram emas kan kurangnya 5 gram. 5 gram itu harga per gramnya itu berapa? 500.000 katakanlah. Berarti 80 gram plus 2,5 juta kan? Sedangkan tabungan emas berapa? 10 juta. Maka ini sudah kena nisab. Maka perhatikan, cek istri kita itu punya tabungan plus emas gak? Oh, istri punya tabungan plus emas, maka dia sudah kena zakat. Harta istri, maka dia sudah kena zakat. Kita simpan uang emas gak? Kita simpan uang kertas gak? Cek. Oh, ternyata sudah masuk, maka keluarkan zakat. Barang siapa yang menyengaja tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan sampai sini terkait dengan rukun Islam? Tanya Ustaz mengenai pembatal sholat. Misalkan kalau kita sholat sunnah itu ya, kalau sholat sunnah itu mungkin dalam setelah surat Al-Fatihah kita lupa mengucapkan surat-surat pendek itu ya, misalkan ya. Terus yang sholatnya itu sah atau tidak itu? Tidak apa-apa. Kalau tidak baca surat tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Karena membaca surat itu bukan termasuk rukun sholat atau bukan termasuk wajibat sholat. Tidak apa-apa. Namun orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak ada sholat bagi dia.
La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kita membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun. Dan orang yang meninggalkan rukun, maka dia wajib mengulang sholatnya. Jadi kalau kita punya tabungan uang dan kita punya usaha perdagangan, Iya. yang aslinya itu digabung atau tidak, perdagangannya belum mencapai nisab tuh dikeluarkan juga atau Ada lagi? Terkait zakat, apakah hewan ternak termasuk? Oh, Ustaz, hewan ternak ada zakatnya atau tidak? Ada zakatnya. Hewan ternak yang kena zakat itu sudah disebutkan oleh Rasulullah, itu unta 5 ekor, kambing itu 40 ekor, sapi itu 30 ekor minimal. Nanti kelipatan. Dan berapa yang dikeluarkan itu sudah ada rinciannya dari Rasulullah. Baru setengah 2. Baik, hadis yang keempat. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar, Abdullah ibnu Mas'ud. Ada yang tahu kunyahnya siapa? Ada yang tahu? Betul. Ini punya siapa? Bukan punya Mas ya? Punya Mas saya dia. Ganti ganti yang baru. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahih. An Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Beliau jadi suruh makan dulu atau ngaji dulu? Baik. Beliau menyebutkan beliau bersabda, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami, telah menyampaikan kepada kami, telah berkata kepada kami, haddatsa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau, kata Ibnu Mas'ud, shadiqul masduq. Apa maksud shadiqul masduq? Shadiq fima akhbara, masduq fima ukhbira. Rasulullah itu shadiq, Rasulullah itu jujur, benar, dan masduq, dibenarkan apa yang dibawa. Rasulullah sendiri itu orangnya yang jujur, amanah, tidak pernah berdusta, dan masduq, apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu juga perkara yang benar, tidak dusta. Tidak dusta. Ini bentuk apa namanya, ta'zim atau bentuk adab, husnul adabnya Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW, memuliakan Rasulullah SAW dengan hal yang demikian. Wa wasadiqul masduq. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, bahwasanya beliau menyebutkan terkait dengan ciptaan manusia. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, inna ahadakum, sesungguhnya setiap dari kalian, setiap dari kita semua, setiap anak Adam, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kita itu dalam penciptaannya itu digabungkan, yujma'u, digabungkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni, di perut, ummihi, ibunya, 40 yawman nutfah, 40 hari dalam keadaan nutfah. Apa itu nutfah? Apa itu nutfah? Campuran mani laki-laki dan mani perempuan. Ada di antara kita yang lahir tanpa apa namanya? Tanpa hamilnya wanita? Ada? Ada? Hanya siapa? Adam dan Hawa. Bahkan Isa alaihissalam pun dengan hamil. Tapi Isa alaihissalam tidak lewat campuran antara mani laki-laki dan mani perempuan. Adapun kita semua, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW, mana salawatnya? Rasulullah Muhammad SAW pun lahir dengan proses penciptaan yang sama, dari mani laki-laki dan mani perempuan yang dicampur dan bergabung. Dan ini penciptaan ini sesuai dengan Al-Quran.
Dan zaman dulu belum ada USG. Tahu USG kan? Iya. Kalau ibu hamil tuh ada alat yang bisa melihat isi perut gitu kan. Nah, zaman dulu nggak ada USG. Ini bentuk mukjizat. Rasulullah sampaikan sesuatu yang zaman dulu orang nggak tahu. 40 hari nutfah itu kok bisa tahu nutfah, kok bisa tahu, nanti disebutkan berikutnya itu alaqah. Kita lanjutkan dulu. Yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari tersebut, 40 hari berikutnya jadi 'alaqah, segumpal darah. Kemudian thumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian jadi mudghah, segumpal daging dengan waktu yang semisal itu pula 40 hari. Total berapa? 80. 40. Jadi berapa? 120. 120. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Kok Rasulullah bisa tahu? Ini mukjizat. Zaman dulu nggak ada USG. Zaman dulu orang nggak bisa melihat isi perut wanita itu seperti apa pas kehamilannya. Tapi Rasulullah tahu. Kenapa? Karena kabar dari siapa? Malaikat Jibril. Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan manusia, Allah tahu proses terjadinya, dan ini terjadi. Dan ini kalau mau dibuktikan secara ilmiah pasti hak. Karena apa? Karena huwa shadiqul masduq. Dialah yang benar dan apa yang disampaikan itu benar. Nah, ini mukjizat. Nah, nutfah itu mani laki-laki dan mani perempuan yang bercampur. Dan penciptaan ini disebutkan dalam Al-Quran juga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat bagaimana manusia itu diciptakan. Misalnya Rasulullah sebutkan di surat At-Tariq ayatnya yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Sebelumnya was-sana'i wat tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliq. Perhatikan bagaimana manusia itu dari apa dia diciptakan. Khuliqal insanu min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Air apa ini? Air mani. Sesuai dengan tadi. Air mani ini bertemu dengan yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Di antara tafsir yang disebutkan oleh ulama di tafsir, yakhruju keluar min baini sulbi, dari tulang pinggang laki-laki, wat tara'ib, dan tulang dada perempuan. Maka ini bertemunya mani laki-laki dan mani perempuan. Sesuai dengan tadi. Dan bertemu ini jadi nutfah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tatkala laki-laki berhubungan dengan wanita, maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, dijadikan atau tidak? Tatkala Allah bilang dijadikan, maka jadi hamil. Tatkala Allah bilang tidak, maka tidak hamil. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan khuliqal insanu min 'alaq. Di surat apa? Allah ciptakan manusia khuliqal insan min 'alaq, dari alaqah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Bukankah telah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Air yang hina itu air apa ini? Air mani. Air mani. Mas mau nggak saya kasih air mani? Nggak mau, jijik. Dan keluarnya dari apa sih? Dari tempat yang sama keluarnya kencing. Mas mau diguyur air kencing? Nggak mau kan? Jijik, hina. Maka kita itu berasal dari sesuatu yang hina. Jumlahnya kecil, remeh, sedikit, hina, dan orang dikasih nggak mau. Maka nggak pantas manusia itu sombong, karena asal muasalnya itu dari sesuatu yang tidak pantas untuk disombongkan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Perintah Allah agar kita memperhatikan bagaimana kita diciptakan, dan penciptaan kita itu tidak lebih hebat dibandingkan penciptaan Allah langit dan bumi. Mana yang lebih besar, langit, bumi, atau kita? Langit. Makhluk tersebut. Maka kita tidak pantas sombong, karena Allah Subhanahu wa taala kalau perintahkan langit dan bumi untuk mendekat, maka mereka mendekat. Anehnya
Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan kondisi tersebut, banyak manusia yang sombong dengan apa yang dimiliki. Padahal yang dimiliki pun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kalau Allah Rasulullah SAW sebutkan tentang proses penciptaan manusia dari nutfah, alaqah, kemudian mudghah, maka setelah 120 hari maka thumma yursalu ilaihi al-malak. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian diutuslah malaikat kepada kandungan tersebut. Fayanfukhu fihi ruh. Apa yang terjadi? Maka malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh. Bagaimana proses peniupan roh? Maka ini sesuatu hal yang sifatnya ghaib. Dan Rasulullah tidak sampaikan hal tersebut, maka kita terima walaupun kita tidak perlu membayar. Hal-hal yang gaib yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kita terima dan tidak kita bayarkan seperti itu. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimatin. Kemudian ditetapkan untuk dia tentang 4 ketetapan, 4 hal. Ikat bi rizki wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Lihat, ada 4 hal yang ditetapkan di sini di hadis itu. Ikat bi rizki wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'id. Ketetapan ini ketetapan yang berlaku sampai kita meninggal. Ikat di rizkihi sejak dia lahir, bahkan sebelum lahir sudah dapat rizki kan kita. Kalau kalian jebrol keluar dilahirkan dari rahim ibu, maka setiap detiknya rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu sampai dia meninggal nanti, itu sampai itu pula rizkinya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuap nasi yang belum masuk ke mulutnya, maka dia tidak akan mati. Maka keyakinan seorang yang betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan iman pada takdir. Kita sebutkan waktu itu iman pada takdir itu 4 poinnya. Apa saja? Apa saja? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, kasih makanan ini. Apa? Tentang al-ilmu, Allah itu mengilmui hal tersebut. Kemudian apa? Al-kitabah, Allah itu sudah catat hal tersebut. Terus apa? Terus al-masyiah, apa artinya? Kehendak. Allah kehendaki hal tersebut. Yang terakhir, ada yang tahu? Ini semangka ini. Al-khalq, Allah ciptakan hal tersebut. Ini baru bulan kemarin loh, apalagi kalau tahun kemarin. Al-khalq, Allah ciptakan hal tersebut. Nah, al-kitabah tentang takdir yang ditetapkan ini kitabah terjadi di saat 40 hari 3 kali. 120 hari ini kita sudah dicatat tentang 4 poin ini. Catatan ini ada di catatan malaikat. Bikat di rizkihi, dicatat rizkinya. Bikat di amalihi, ajalihi, saqiyun aw sa'id. Bahagia dan sengsara. Ini yang paling mengkhawatirkan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah catat untuk kita rizki kita. Hidup kita nanti seperti apa. Nah, rizki ini mencakup 2 hal. Rizki ini mencakup rizki terkait dengan badan, rizki terkait dengan din. Maka seseorang yang dianugerahi harta itu dia sudah dicatat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dianugerahi ilmu dan iman itu pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya seperti apa itu sudah Allah tetapkan. Ajalnya kapan di mana itu Allah sudah tetapkan. Boleh jadi nanti kita habis pengajian ada yang meninggal. Boleh jadi sampai umur 90 tahun nggak mati-mati. Ada yang bapaknya itu belum meninggal, anaknya sudah meninggal. Ada yang kakeknya itu belum meninggal, cucunya baru lahir sudah meninggal. Ini ketetapan Allah terkait dengan ajal.
maka tidak ada sistem warisan dalam ajal. Kadangkala kalau bapaknya itu apa namanya jenggotan, anaknya itu kan gampang tumbuh jenggot. Bapaknya gampang ubanan, anaknya juga gampang ubanan. Bapaknya itu kulitnya putih, anaknya juga kulitnya putih. Sistem warisan kan. Tapi kalau dalam ajal itu nggak ada sistem warisan. Bapaknya tua banget nggak mati-mati, anaknya mati muda. Karena tidak sistem warisan. Maka tidak boleh merasa aman bahwasanya ajal saya masih lama. Karena sudah ditentukan. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah yang nomor 4. Saqiyun au sa'id. Sengsara atau bahagia. Apakah ini sengsara dan bahagia ini hanya urusan duniawi? Tidak. Sengsara dan bahagia ini urusan akhirat. Nah, Allah SWT sebutkan bahwasanya ada 2 golongan orang, yang sa'idun au saqiyun, orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Dan orang yang sengsara ini orang yang masuk ke dalam neraka. Nah, ini sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan. Maka kita tahu tidak 4 ketetapan ini? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Kecuali Allah SWT dan malaikat yang mencatat tersebut. Hanya Allah dan malaikat. Dan ketetapan ini karena kita tidak tahu, maka kita wajib berusaha cari rizki, benar gak? Berusaha sehat biar gak sakit. Karena kalau sakit terus gak mau berobat, terus malah tambah parah, meninggal kan. Berusaha sehat, berusaha menghindari kematian, berusaha untuk tidak bunuh diri dan seterusnya. Berusaha untuk beramal, berusaha untuk menjadi golongan orang-orang yang sa'idul bahagia. Tugas kita karena kita tidak tahu catatan ketetapan kita, tugas kita itu cuma satu, berusaha. Rasulullah sebutkan dalam hadis bahwasanya tidaklah setiap anak Adam itu dicipta illa kecuali kata Rasulullah SAW sudah ditetapkan untuknya maq'adahu, tempat duduknya fil jannah atau fil nar, tempat duduknya itu di neraka atau di surga. Setiap anak Adam. Maka para sahabat bertanya, kalau gitu kenapa kita harus beramal? Rafi mana amal? Untuk apa beramal? Kan sudah ditetapkan penghuni surga atau penghuni neraka. Nah, maka Rasulullah SAW sebutkan, ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian itu nggak tahu ketetapan kalian itu di mana. Kan kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Maka tugas kita apa? Beramalah. Nanti insya Allah kalian akan dimudahkan kemana kalian ditetapkan. Orang yang beramal banyak-banyak beramal dengan amalan surga, insya Allah dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Tugas kita beramal. Tugas kita beramal. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ada kasus. Allahilladzi la ilaha ghairuh. Ulama berbeda pendapat apakah ini perkataan Ibnu Mas'ud atau ini perkataan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala alam yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah ini perkataan Rasulullah SAW. Allahilladzi la kasus di mana ada seseorang yang dia banyak-banyak beramal soleh di depan, tapi dia di akhir hidupnya beramal dengan amal jelek dan dia masuk neraka. Ada pula kebalikannya kasus di mana Rasulullah menceritakan orang yang beramal jelek di awal-awal, kemudian di akhir hidupnya dia bertobat dan beramal baik, maka dia masuk surga. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang dari kalian akan beramal dengan amalannya ahlu surga. Kemudian jarak dia dengan surga, jarak dia dengan kematian. Contohkan, sebutkan bahasanya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian dia di awal-awal beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian di akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk neraka. Dalam
riwayat disebutkan ada seorang rahib yang bertahun-tahun jadi rahib, kemudian 3 orang laki-laki punya adik perempuan yang berjihad, kemudian dia titipkan kepada rahib tersebut, dan waliyahudillah rahib tersebut berzina, kemudian hamil, untuk menutupi kehamilannya dibunuh, kemudian akhirnya intinya rahib ini ketahuan dan hendak dipenggal atau dipancung dihukum. Nah, tatkala dia hendak dipancung, dia memohon perlindungan kepada iblis untuk menyelamatkan dia, dan ini termasuk kesyirikan dan dia meninggalkan kekufuran. Maka ini terjadi pula di zaman Nabi Musa, terjadi pula di zaman sahabat. Ada sahabat yang tadinya mukmin ikut hijrah, kemudian karena kecintaannya kepada khamar dia kufur. Dan ini terjadi. Maka seseorang, berdasarkan hadis ini, seseorang itu tidak boleh merasa aman. Saya hari ini sudah Islam, saya hari ini sudah melaksanakan sholat, saya hari ini sudah mengaji, saya hari ini sudah begini dan begitu. Apakah seseorang boleh merasa aman dari kekufuran dan kesyirikan? Tidak boleh. Lihat Nabi yang paling agung, Nabi yang sangat agung, bukan paling agung, Rasulullah SAW yang paling agung, Khalilullah. Siapa? Abul Anbiya, Nabi, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman. Apa doa yang beliau panjatkan alaihi salam? Waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Lihat, Nabi khawatir kepada perkara kesyirikan, dan semakin besar tauhid seseorang, maka semakin khawatir seseorang itu terjatuh kepada kesyirikan. Bukan malah semakin aman. Seseorang itu yang iman tauhidnya itu tinggi, maka dia akan semakin khawatir jatuh ke kekufuran. Dia kalau belajar tentang pembatal-pembatal syahadat, itu dia tambah khawatir. Bukanlah ini saya enggak, oh ini saya enggak, ini saya aman, ini saya aman. Dan seseorang yang tauhidnya semakin tinggi, dia akan semakin takut jatuh ke kekufuran. Dan semakin seseorang itu memiliki hal yang tersebut, maka imannya itu semakin rendah. Lihat, ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah seseorang itu benci untuk jatuh pada kekufuran, benci untuk dimasukkan ke dalam neraka karena kekufuran tersebut. Maka seseorang yang semakin aman, merasa dirinya aman dari jatuh kepada kekufuran, berarti dia tertipu. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang demikian. Kok bisa demikian? Kok ada orang yang sudah beramal sampai jarak dia dengan surga kok sangat dekat? Kok ternyata ketetapannya berkata lain dan dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan dia masuk neraka? Nah, dijelaskan dalam hadis yang lain kondisi orang ini seperti apa. Kondisi orang ini dalam hadis yang lain, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahliha. Orang ini itu terlihat di tampilan manusia, apa yang tampak di hadapan manusia itu beramal dengan amalan manusia. Namun batinnya yang tersembunyi dari dia itu Allah tahu bahwasanya dia penduduk neraka. Yang dilihat orang, oh ini baik, ini amalan ahli surga. Namun batinnya Allah yang tahu. Boleh jadi menyembunyikan sesuatu, boleh jadi nifak, boleh jadi riya, boleh jadi ini dan itu. Waliyahzubillah. Namun akhirnya Allah singkap. Allah singkap. Maka perhatikan, selain tampilan kita, amalan zahir kita, perhatikan. Jangan sampai nanti Allah singkap di akhir kehidupan kita bahwasannya yang seharusnya kita terima adalah yang demikian. Karena innamal a'malu bil khawatim. Di hadapan orang di masjid begini, di rumah begitu.
di hadapan keluarganya begini, tatkala sendirian begitu. Jangan sampai. Hati-hati. Jangan sampai. Maka orang melihat dia beramal dengan amalan ahli surga, namun ternyata di akhirnya beramal dengan amalan ahli neraka. Waliyadzubillah. Dan kebalikannya, contoh Rasulullah SAW, bahwasanya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ini hidayah. Ada seseorang yang senantiasa bermaksiat, kufur, Nasrani, ateis. Di akhir hidupnya Allah berikan hidayah masuk Islam. Banyak kasusnya. Belum lama masuk Islam meninggal. Alhamdulillah. Dan ini kunci surga itu Islam. Kalau orang nggak masuk Islam, maka nggak akan masuk surga. Banyak yang demikian kasusnya. Termasuk di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, Usairin min Bani Abdul Ashhad, disebutkan di apa namanya, di syarahnya Ibnu Utsaimin. Salah seorang sahabat ini dia masuk Islam dan dia langsung jihad dan dia meninggal. Sholat pun belum, mukanya itu belum pernah menyentuh bumi untuk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk Islam, kemudian langsung jihad dan meninggal. Dan disebutkan Rasulullah SAW dia termasuk penduduk surga. Belum pernah sekalipun mukanya itu menyentuh bumi untuk bersujud, tapi masuk surga. Dan ini contoh nyata apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, contoh lain yang disebutkan oleh Syaikhul yang terkait contoh yang pertama, bahwasanya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, kemudian di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk neraka, adalah contoh juga terjadi di zaman Rasulullah. Ada seseorang yang tidak disebutkan namanya. Seseorang ini berperang, berjihad bersama Rasulullah SAW. Dia berjihad dengan gagah berani. Maka para sahabat kagum. Namun Rasulullah sebutkan kepada dia, kepada sahabat bahwasanya huwa min ahli nar. Dia termasuk ahli neraka. Maka ada seorang sahabat disebutkan dalam hadis tersebut yang dia yakin Rasulullah itu benar pasti perkataannya. Maka dia ikuti sahabat ini, dia ikuti orang ini. Maka kemana dia pergi dia ikuti. Dan ternyata di akhir kehidupan dia terluka parah tatkala jihadnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia ambil pedangnya, dia tusukkan dari dadanya keluar dari punggungnya, bunuh diri. Karena tidak tahan dengan sakitnya. Dan bunuh diri ini dosa besar. Maka sahabat ini bercerita kepada Rasulullah, engkau benar. Rasulullah bertanya, apa yang kau lihat? Aku mengikuti si fulan ini, kemudian aku dapati dia itu begini dan begini. Maka sadaqallah, benarlah perkataan Rasulullah SAW. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita perlu hati-hati dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijadikan kelompok yang sa'idun, bahagia. Enggak cuma bahagia di dunia. Bahagia di dunia itu sangat-sangat singkat. Hidup kita paling 80 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Enggak ada yang 200 tahun zaman sekarang. Hidup di akhirat, Mas bayangkan selama-lamanya. Enggak ada sedetiknya. Hidup di dunia itu enggak ada sedetiknya di akhirat. Enggak kebayang lamanya. Khalidina fiha abadan. Kekal di dalamnya. Kalau surga ya surga, kalau neraka ya neraka. Bagi orang-orang kafir selama-lamanya, abad, tidak akan pernah berhenti. Mas bayangin, untuk bayangin selama-lamanya itu kalau susah, itu mas bayangin gurun pasir. Gurun pasir itu pasirnya berapa? Ayo bisa ngitung? Banyak kan? Segitu. Nah, mas ambil satu pasir, itu mas kali 1000 tahun. Banyak sekali kan? Bermiliar-miliar tahun. Maka prioritas kehidupan itu jelas bagi orang yang beriman. Hidup di dunia itu kalau orang Jawa bilang kayak mampir mobil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kalian orang yang hidup di dunia seperti orang yang sedang safar. Jadi cuma numpang mampir mobil, tidak pengen tinggal di situ. Orang yang safar itu punya tujuan di sana.
dia di sini hanya sekedar lewat, maka dia fokus ke tujuan akhirnya, bukan fokus di sini. Kayak kita di Korea, bukan tujuan akhir kita hidup nyaman di Korea kan, ini sekedar numpang. Nanti tujuan kita adalah pulang ke Indonesia, maka fokus ke tujuan termasuk kehidupan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Saya sudah kehilangan ini kehabisan materi sebenarnya.